Hai Civilians, kembali lagi bersama kita di Isbil FM. Selamat pagi, Selamat siang, dan selamat malam. Sebelum menonton podcast yang kali ini, pastikan teman-teman udah nonton podcast kita lainnya di Spotify maupun di YouTube. Karena banyak banget video dan podcast menarik yang udah kita bikin dan juga informatif dari narasumbernya maupun dari ilmu-ilmu yang udah kita bagikan. Tapi podcast kali ini akan tentang apa sih, Bung Bagas? podcast kita tentang ini bakal tentang Maulid Nabi. Oke, karena kita akan membahas tentang tema Maulid Nabi, siapa sih kira-kira narasumber yang akan kita ambil buat podcast kali ini? Siapa ya? Daripada penasaran, mending langsung ketemu aja deh. Sama narasumber kita atau guest star kita pada podcast kali ini, yaitu Mr. Ansor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ispilian, perkenalkan saya Muhammad Ansarullah. Saya sebagai guru Islamic Studies di Islamic Village School. Hari ini kita akan membahas yang berkenaan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik, setelah kita tahu background dari salah satu narasumber kita pada hari ini, apa sih kira-kira pertanyaan yang akan kita tanyakan, guys, untuk pertama? Wah, ada banyak banget nih. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama tentang Maulid Nabi. Ini juga pertanyaan kita kumpulkan dari teman-teman maupun dari rasa penasaran siswa di Islamic Village. Pertama nih Pak, apa sih makna dari Maulid Nabi bagi umat Muslim? Ya, berbicara tentang makna, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah dari segi pengertian ya. Maulid itu berasal dari bahasa Arab yang artinya hari lahir. Jadi kalau kita gabung, Maulid Nabi Muhammad itu adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Adapun makna terdalam dari Maulid Nabi Muhammad SAW adalah adanya perubahan besar dalam kehidupan manusia dan harapan bagi umat manusia ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Karena ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ya, dunia ini dibelenggu oleh hal-hal yang buruk, hal-hal yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Banyak sekali kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang sampai sekarang mungkin kita sering mendengar kisahnya. Antara lain, mereka sering menyembah berhala, kemudian ketidakadilan sosial di mana-mana, kemudian ada hukum rimba di mana yang kaya, yang kuat menindas yang lemah dan yang miskin. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, harapan umat Islam pada khususnya untuk kehidupan sejahtera, kehidupan yang lebih baik itu muncul karena Nabi Muhammad SAW adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, dari pertanyaan pertama tadi kita tuh udah dikasih tahu nih apa sih maknanya, apa sih definisi dari Maulid ini. Selanjutnya adalah seberapa penting. Mungkin apa pertanyaan yang akan Bung Bagas sampaikan ya? Dari saya sendiri ya Pak, mengapa Maulid Nabi ini penting banget untuk dirayakan umat Muslim sekarang sih Pak? Oke, kalau pertanyaannya kenapa dirasa penting perayaan Maulid Nabi, ada beberapa hikmah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari perayaan Maulid Nabi. Yang pertama adalah sebagai pengingat sejarah. Karena dalam perayaan Maulid Nabi biasanya dibacakan sejarah-sejarah atau kisah-kisah Rasulullah SAW dari beliau sebelum lahir sampai beliau wafat. Ada pembacaan Maulid Ad-Dibai, Maulid Simtud Duror, kemudian ada pembacaan Barzanji dan lain sebagainya. Kemudian selain menjadi pengingat sejarah peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW atau perayaan Nabi Muhammad SAW, Maulidnya, yang kedua adalah sebagai bentuk cinta dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam mendefinisikan atau mendefinisikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, orang berbeda-beda ya caranya. Salah satu caranya mungkin ya itu tadi, dengan merayakan atau memperingati peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai rasa syukur juga. Karena dalam peristiwa atau perayaan Maulid Nabi biasanya ada pembacaan tahlil, tahmid, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga itu adalah tadi apa? Pengingat sejarah, cinta
rasa cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya penceramah atau mubalik narasumber yang diundang dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Kemudian diceritakan juga bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjauhi larangannya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu sebagai sarana menjalin persaudaraan antar sesama umat muslim. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, orang dari mana-mana pun berbondong-bondong untuk berkumpul untuk bisa merasakan bagaimana perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga bisa meningkatkan sifat atau aksi sosial di kalangan umat muslim. Karena dalam perayaan Maulid biasanya kita diberi makanan, minuman ya oleh orang-orang yang mungkin yaitu tadi karena ingin mengambil barokah dari Nabi Muhammad SAW, karena rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW pada akhirnya melakukan sedekah ya, bersedekah kepada orang-orang yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, baik Pak. Jadi memang banyak banget ya urgensi positif yang dapat kita dapatkan apabila ikut merayakan nih. Salah satunya adalah bagaimana cara kita memberikan bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, tapi ada beberapa kalangan orang yang mungkin memperingati dan ada juga sebagian yang tidak memperingati ini, Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana sih cara kita menyikapi perbedaan pandangan dalam konteks memperingatinya ini? Kalau ada perbedaan di antara umat muslim dalam merayakan atau tidak Maulid Nabi Muhammad SAW, sikap kita sebagai umat muslim yang baik adalah menghormati. Itu yang paling penting. Karena dengan rasa hormat kita akan menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Selain menghormati kan kita juga harus mengedepankan sikap toleransi. Ada yang mungkin berbeda dengan kita ya, cara mendefinisikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW bukan dengan merayakan Maulid Nabi, mungkin dengan cara mereka mengikuti segala perintah Nabi Muhammad SAW bukan dalam bentuk perayaan, bukan dalam bentuk seremonial dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang terpenting adalah tadi kita punya sikap hormat, punya sikap toleransi kepada orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW juga harus menghormati, juga harus menghargai orang-orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena tadi kan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya, betul, dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada salahnya juga orang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW selagi tidak keluar dari alur syariat Islam, tidak keluar dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Wah, ternyata perbedaan-perbedaan pendapat ini nggak boleh kita jadiin alasan untuk bertengkar satu sama lain ya, melainkan menjadi alasan kita semakin bertoleransi dan semakin erat hubungan antara satu sama lain. Tuh. Nah, tapi nih Pak, Nabi Muhammad ini kan lahir di Arab sana ya Pak. Nah, sedangkan Maulid Nabi ini itu cukup ramai di Indonesia. Nah, tapi nih Pak, di Indonesia sendiri perayaannya itu sering banget digabung sama budaya lokal nih Pak. Nah, menurut Bapak, penggabungan budaya ini tuh justru memperkaya atau malah menggeser makna dari Maulid Nabi itu sendiri nih? Oke. Ya memang di Indonesia sangat banyak sekali, mayoritas orang-orang Muslim di Indonesia mungkin merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali. Ya banyak sekali. Ada yang mungkin mencampur dengan budaya masing-masing daerah mereka. Ya pertanyaannya, jika digabungkan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, bisa memperkaya atau bisa menggeser nilai Maulid Nabi? Tergantung. Kalau misalkan memang dicampur dengan budaya yang ada di Indonesia, tapi tidak keluar dengan syariat Islam ya, tidak keluar dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, justru malah budaya ini bisa jadi wasilah untuk kita
mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, justru malah itu menjadi baik, budaya itu menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau misalkan budaya itu malah mencoreng atau keluar dari syariat-syariat agama Islam, keluar dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah barang tentu itu yang tidak boleh. Jadi Bapak ambil contoh aja, bagaimana Wali Songo mendakwahkan agama Islam di Indonesia. Pada saat itu salah satu caranya adalah mendekatkan nilai-nilai budaya Indonesia di tengah masyarakat dengan cara dakwah, contohnya dengan wayang ya, dan lain sebagainya, dengan lagu ya, dengan lagu-lagu daerah dan lain sebagainya. Justru itu malah memperkaya hasanah keilmuan keislaman di Indonesia. Oke, jadi memang boleh ya kita menggabungkan, tapi asalkan tetap menggunakan adat dan juga peraturan-peraturan yang sesuai, jadi tidak melenceng gitu ya. Betul banget nih. Oke, selanjutnya nih Pak, dari kisah-kisah Nabi Muhammad yang mungkin sangat banyak menginspirasikan anak muda dan juga umat muslim di dunia, ada nggak sih Pak salah satu kisah yang relevan banget nih untuk kita angkat kepada anak-anak muda di zaman sekarang? Apalagi yang nonton kita ini kan kebanyakan dari generasi Z atau generasi yang ada pada zaman sekarang. Ada nggak sih Pak kisah yang bisa membangun motivasi kita untuk lebih taat dan mengikuti ajaran Rasulullah? Sikap ketangguhan dan jati diri Nabi Muhammad SAW. Mengapa Nabi Muhammad SAW dikatakan tangguh? Karena beliau lahir dalam keadaan yatim. Kemudian beberapa tahun kemudian beliau ditinggal ibundanya, ditinggal kakeknya yang merawat beliau. Sikap ketangguhan ini yang bisa menjadi contoh bagi anak muda zaman sekarang. Jadi anak muda zaman sekarang jangan kebanyakan galau, jangan kebanyakan males-malesan dalam belajar dan lain sebagainya. Nabi Muhammad itu ditempa kehidupannya itu sangat keras. Karena tadi lahir dalam keadaan yatim, kemudian ditinggal oleh ibundanya dalam keadaan yang masih kecil, ya, tinggal oleh kakeknya yang merawat dirinya dan lain sebagainya. Kemudian jati diri Nabi Muhammad SAW, di mana beliau meskipun dalam keadaan yatim piatu waktu masa kecilnya, tapi punya keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pada zaman Arab jahiliyah kan pemuda-pemuda pada zaman itu banyak sekali yang mabuk-mabukan, berhura-hura dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap istiqomah untuk menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Jadi sikap ketangguhan dan jati diri Nabi Muhammad SAW yang harus dicontoh oleh para pemuda zaman sekarang. Oke, baik. Jadi banyak banget nih sikap-sikap, bahkan dari Nabi Muhammad sedari kecil aja kisahnya itu udah bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak-anak muda zaman sekarang. Tadi Pak Ansor juga mention jangan kebanyakan galau. Coba kita lihat kisah Rasulullah, bagaimana pedihnya, bagaimana rasa sakit yang dia rasakan bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya dari sikap-sikap yang bisa kita ambil dan dari kisah inspiratifnya yang bisa kita ambil, apalagi sih guys yang mau kita tanyakan lagi nih? Jadi nih Pak, masih berhubungan banget dengan anak muda. Gimana caranya kita sebagai anak muda nih, terutama Gen Z, Gen Alpha, bisa memperingati Maulid Nabi ini dengan sangat bermakna gitu Pak. Tidak hanya seremonial, tidak hanya untuk keperluan post Instagram dan lain sebagainya. Caranya adalah dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Sifat-sifat Rasul yang melekat tentu ada 4 ya. Ada sidik. Yang pertama adalah jujur. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dikatakan dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Nabi Muhammad banyak sekali dipercayai oleh orang-orang, ya, termasuk dalam hal berdagang, dalam hal komunikasi dengan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga amanah, terpercaya. Ketika Nabi Muhammad SAW diberikan amanah untuk menggembala kambing, ya, ketika remaja, beliau menjalaninya dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus. Kemudian sidik amanah tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah ngumpetin ilmunya, selalu membagi kepada
masyarakat, selalu membagi kepada orang-orang yang haus akan keilmuan. Tadi 3 ya, tablik. Yang keempat fatonah. Fatonah itu cerdas. Nabi Muhammad itu sosok yang cerdas, ya, sosok yang betul-betul gigih dalam memperjuangkan dakwah atau syiar-syiar agama Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat tadi, ya. Tadi sidik, amanah, tablik, fatonah. Jadi 4 sifat ini yang harus diteladani oleh umat Islam, khususnya para pemuda zaman sekarang. Selain itu, yang kedua, memperbanyak salawat Nabi Muhammad SAW. Sedikit aja contohnya, sallallahu ala Muhammad. Itu dibaca setiap hari, ya. Kalau misalkan memang sulit membacanya, coba dulu aja 3 kali, ya. 3 kali baca sallallahu ala Muhammad kayaknya nggak sampai 1 menit, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa membaca salawat? Karena Allah dan malaikat aja bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita sebagai umatnya, ya, harus juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, selain membaca salawat, kita juga sebagai pemuda harus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau memang seumuran kalian nih, berarti harus semangat dalam menuntut ilmu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tadi dikatakan istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, dengan cara kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, itu juga menjadi cara kita untuk bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak hanya dengan seremonial saja, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Berarti bukan kita mengikuti acara Maulid ini hanya karena terjadi, melainkan kita juga harus menjiwai dari sifat-sifat Nabi Muhammad tersebut, ya, Pak. Gitu. Oke, kalau ngomongin tentang anak muda nih, Pak, pasti itu nggak jauh dari dunia digital dan media sosial. Nah, sebagai anak muda, gimana sih selain meneladani, tapi bagaimana cara kita menyebarkan dan menyebarluaskan ajaran agama yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad ini, Pak? Ya, caranya adalah dengan dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu adalah menunjukkan dengan perilaku sehari-hari kita. Kita sebagai umat muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus mencontoh akhlak beliau. Nabi Muhammad adalah orang yang pemaaf. Nabi Muhammad tadi adalah orang yang jujur. Nabi Muhammad orang yang sabar, ya. Bahkan ketika beliau berdakwah, banyak sekali orang-orang yang tidak suka beliau, ya. Dicaci maki, kemudian dilempar kotoran, bahkan diancam dibunuh, tapi Nabi Muhammad tetap istiqomah, tetap sabar, pemaaf, ya. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW, banyak sekali menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Bahkan Nabi Muhammad menolong orang yang pernah mengejek beliau, yang pernah mencaci maki beliau, yang mana orang tersebut dalam keadaan buta, sampai orang buta tersebut akhirnya malu, akhirnya sedih karena selama ini yang beliau ceritakan, yang beliau caci maki adalah orang yang sering menolong beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan dakwah bilhal. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW di media sosial masing-masing. Contohnya dengan podcast ini, ya. Ya, betul. Ini juga bisa jadi ladang amal jariah teman-teman OSIS, ya, karena bisa mengenalkan bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang patut dijadikan suri tauladan yang baik untuk umat Islam, khususnya para pemuda. Karena kan dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Muhammad juga sendiri bilang, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi 2 poin ini yang harus dilakukan oleh pemuda zaman sekarang untuk bisa menyebarkan dakwah agama Islam, khususnya syiar yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, baik. Jadi memang definisi dari dakwah dan menyebarkan
luas ajaran agama itu gak hanya melalui dakwah langsung seperti zaman Nabi dulu, tapi bisa juga loh teman-teman lewat media sosial, apakah itu kita share video-video dakwah atau bahkan kita membuat platform seperti ini, yaitu yang menceritakan tentang bagaimana sih kisah-kisah Nabi dahulu. Oke, selanjutnya setelah kita banyak banget nih bertanya-tanya dengan Bapak narasumber kita juga udah nyiapin teman-teman. Mungkin yang belum tahu, kita telah menyiapkan platform di sosial media kita, terutama di Instagram kita yaitu Iswil Konce. Mungkin yang belum follow bisa follow dulu, karena di sini kita banyak ngasih teman-teman itu ruang buat ngasih pertanyaan-pertanyaan yang menarik, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menurut kalian ini kepo banget buat ditanya dan butuh kejelasan. Nah, dari beribu-ribu pertanyaan nih yang udah sampai ke DM kita, apa aja sih yang kita pilih akhirnya Bung Bagas? Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah menyortir menjadi 2 pertanyaan yang menurut kita paling relevan untuk kondisi kita saat ini. Oke, jadi pertanyaan pertama yaitu mengapa terdapat perbedaan pendapat mengenai perayaan Maulid Nabi? Nah, ini menurut saya pertanyaannya cukup penting, Pak, karena contoh dari yang mengikuti aliran NU menurutnya itu sangat penting gitu. Sedangkan yang Muhammadiyah menurut mereka ini tuh nggak penting dan nggak relevan sama sekali. Gimana sih, Pak? Oke, kalau ditanya mengapa terdapat perbedaan pendapat, tentu perbedaan pendapat ini didasari oleh perbedaan interpretasi tentang dalil di Al-Quran ya, atau di hadis Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang yang atau umat yang tidak setuju dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad itu adalah bid'ah ya. Sedangkan orang-orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah yang menganggap bahwa perayaan tersebut sunnah atau perayaan yang mana ini sebagai sarana untuk menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memang itu karena perbedaan interpretasi dalil yang menyebabkan orang-orang berbeda pendapat tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi yang harus ditekankan yang Bapak bilang tadi, bahwa kita sebagai umat muslim yang baik harus menghormati, harus toleransi kepada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kalau ada yang tidak setuju dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang terpenting adalah bisa mengimplementasikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, bukan malah pada akhirnya gontok-gontokan, kemudian berdebat pada hal yang nggak penting gitu ya, dan lain sebagainya. Begitu pula orang-orang yang mungkin merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, ya, nggak boleh kita mengharuskan orang untuk melakukan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW seperti orang yang setuju, ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau misalkan memang berbeda pendapat. Intinya tadi, yang terpenting kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa mengangkat atau bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur dan lain sebagainya yang Bapak sampaikan tadi bisa melekat dalam diri kita, melekat dalam umat Islam khususnya para remaja. Oke, berarti perbedaan pendapat ini bukan untuk saling mengharamkan satu sama lain ya, Pak. Betul. Tapi dijadikan perbedaan pendapat yang harus saling dimengerti saja begitu. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua nih Pak. Ini pertanyaan yang mungkin sudah terjawab tadi, yaitu tentang apa sih manfaat dari adanya Maulid Nabi ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman, pasti akan kita jawab karena ini menunjukkan rasa penasaran yang ada di diri teman-teman sekalian. Mungkin kepada Pak Ansur bisa dijawab secara lebih singkat dan kesimpulan dari apa yang sudah kita tanyakan sebelumnya. Ya, tadi ya, kesimpulannya adalah Maulid Nabi merupakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mengapa diadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena dalam perayaan Maulid Nabi terdapat berbagai macam kebaikan di dalamnya, terutama sebagai pengingat sejarah tadi ya, manfaatnya sebagai pengingat sejarah bagi kita umat muslim, bagi kita pemuda, untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk mendakwahkan, untuk mensyiarkan agama Islam. Yang kedua adalah sebagai sarana syiar dakwah. Zaman sekarang kan banyak sekali acara-acara yang nggak penting gitu ya, yang keluar dari ajaran-ajaran Islam. Dengan adanya Maulid Nabi, justru ini bisa menjadi counter untuk
acara-acara yang kurang baik tadi, ya dengan adanya Maulid Nabi, bagaimana kita bisa mengundang orang lain untuk hadir dalam acara yang mulia, yaitu acara Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai sarana syiar. Kemudian yang ketiga tadi, sebagai sarana untuk mengekspresikan cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita mengekspresikan cinta itu kan berbeda-beda. Ada yang mengekspresikan cintanya dengan bentuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, ada juga dengan cara lain, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih. Baik, jadi memang banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan daripada kita nonton TV yang undang-undang hal-hal yang nyeleneh. Mendingan kita nonton TV, tapi yang diundang adalah ustadz-ustadz maupun orang-orang yang dapat menginspirasi kita dari kisah-kisah Rasulullah SAW. Daripada mengajarkan keburukan, lebih baik kita nonton yang mengajarkan kebaikan. Mahal King. Dengan cara tersebut juga kita mengadakan podcast ini, yaitu agar memberikan ruang positif bagi para siswa biar mendengarkannya tuh nggak itu aja loh. Scrollnya tuh nggak itu aja, tapi bisa sambil scroll sambil ngelihat podcast kita nih, biar ada dagingnya sedikit. Oke. Mungkin akhir dari seluruh pertanyaannya, terima kasih banyak kita ucapkan Sama-sama kepada Bapak Ansor yang udah Ya. bersedia dan meluangkan waktunya untuk mengisi acara kita yang bertema tentang Maulid Nabi. Oke, Bung Bagas, apalagi nih yang mau ditambahkan nih? Ya cuman itu aja sih, kita harus ingat Maulid Nabi ini tuh bisa jadi pengingat sejarah. Dan walaupun Maulid Nabi ini ada perbedaan pendapat antara boleh melakukan ataupun tidak, itu tidak boleh dijadikan sarana untuk saling mengharamkan dan mengadu domba, melainkan harus menjadi sarana agar kita semakin bertoleransi antar umat muslim di Indonesia ini. Oke, King Bagas sudah berkata-kata, itulah akhir dari sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh penonton yang udah dapat menonton kita sampai akhir. Kita ucapkan selamat tinggal kepada Is Williams. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.